Kalau saya dengan Perkasa lebih fokus ke arah jangkrik, ya. Jadi mohon maaf, Perkasa ini burung sudah lama, mungkin sama kayak Escobar ya. Escobar juga burung sudah lama, kebetulan mirip setelannya. Jadi cara pola rawat harian yang memang kadang-kadang burung nggak mau dijemur, ya kan, hingga akan menyebabkan naiknya birahi dan emosi gitu. Makanya dia nampar burung kita tuh, karakternya bagaimana, ya, terus maunya apa. Nah, maunya apa, ini apa, extra pudingnya apa yang bagus buat dia gitu. Nah, harus yakin. Kalau tidak yakin, ya nggak bakal jadi burungnya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kesalahan kita dalam berburu, satu, terlalu banyak sharing. Ya, itu salah tuh sebetulnya. Terlalu banyak sharing itu salah menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman, jadi hari ini saya bersama Kak Jaka, kita akan bahas penampilan Perkasa di lomba hari Minggu kemarin, Kak ya? Iya. Acara Hipmi Sumsel Cup 3 di Lapangan Sugiwaras, Kota Palembang. Kak, menurut Kak Jaka, penampilan Perkasa minggu kemarin gimana, Kak? Ini kan kemarin dapat juara 3, Kak ya? Iya. Juara atau nominasi itu, Kak? Sebenarnya ya kalau menurut saya, karena memang secara penilaian mungkin ya itulah adanya gitu. Jadi hasilnya kita dapat juara 3. Tapi di hati penonton memang Perkasa kemarin memang lebih menonjol gitu loh. Jadi di hati penonton yang penonton yang lihat kemarin itu prediksi mereka Perkasa juara 1 gitu. Tapi hasilnya kan bukan seperti itu. Hasilnya itu kan keputusan mutlak sama juri gitu. Jadi Perkasa kemarin dapat di angka 3. Sebetulnya kalau bagi saya sih zaman sekarang ya juara 1 itu bukan punya kita lagi kayaknya. Nah gitu. Jadi untuk Perkasa ini teman-teman ya, alhamdulillah kemarin nanti kan disertai dengan video ini. Perkasa ini dia saya buat awalnya burung ini dulunya ya sempat kita mau buat konten. Ini contoh burung-burung yang nakal. Dia nampar terus, pokoknya habis mukul nampar ya kan. Nah saat itu ketika saya janji sama Om Zuldin seminggu ya, saya akan buat burung ini duduk. Dan ketika dia sudah rapi, kami dapat itu di Ladberan, itu dapat juara 1. Setelah itu langsung mabung dia, makanya sayang sekali konten itu tidak berlanjut seperti itu. Nah inilah hasil daripada kerja keras kita atau cara kita merawat burung gitu ya. Yakin dengan rawatan kita, kenapa? Karena memang menurut saya ketika kita sudah memahami karakter burung kita, insya Allah dengan keyakinan terusin aja dulu akan sukses. Dan Perkasa ini di video ini dia mainnya mukul ya. Nah, ada pukulan banyak, lebih dominan mukul ya. Kenapa? Karena memang saya buat seperti itu. Sebetulnya kalau mau main ngerol nembak lebih asik lagi. Cuma takutnya kita kan kadang-kadang gini. Teman-teman kita mainnya kadang-kadang bingung ya, main di sini pengennya kayak gini, main di sini ya kayak gini. Sebetulnya menurut saya gini, kalau seluruh Indonesia sebetulnya yang dicari itu yang pertama ngerol nembak gitu loh. Ya. Jadi kadang-kadang ketakutan teman-teman main di IO ini kita pakai burung ini. Main di IO itu kita pakai burung itu gitu. Jadi sebetulnya konteksnya sama. Seluruh kicauannya itu, seluruh pakem itu asalnya ya sama gitu. Intinya ngerol nembak gitu. Makanya banyak teman-teman berasumsi bahwa bahwa setiap IO itu berbeda-beda. Banyak posing-posing teman-teman bahwa selera juri. Sebetulnya gini, penilaian itu bukan berdasarkan hati nurani. Itu saya sangkal ya. Penilaian itu yang benar adalah sesuai dengan pakem dan sistem, itu yang benar. Kalau sesuai dengan hati nurani, kalau temannya kan kasihan nggak dijuarain temannya juri kan itu. Jadi intinya gini teman-teman, ini masalah penilaian ya. Tapi ini kita nggak usah bahas, ini kita bahas masalah Perkasa. Alhamdulillah kemarin saya lihat perform Perkasa sudah mulai membaik ya, karena memang burungnya kategori sempat trouble ya. Trouble itu
Ya memang burung ini sudah familiar di teman-teman latbaran di sekitar sini, karena memang burung ini selalu ya 4 kelas, 5 kelas, sampai jarang saya turunin tuh ya. Main pertama murai lagi, murai turun lagi. Ya karena memang usia burung ini pun belum begitu tua. Perkasa ini saya belinya itu sama teman juga, memang burung rumahan awalnya. Udah gitu saya berikan kepada sahabat saya atau dulur saya, namanya Arius Bang Toyib tuh Facebooknya tuh. Ini pemiliknya bukan punya saya, karena memang saya kebetulan sebagai perawat burung saja. Dan kedepannya ya perkasa ini kita akan buat ya, kalau bisa kita usahakan lebih maksimal lagi, karena memang menurut saya kemarin saya lebih ke arah pukulan ya, tonjolan ya, jadi rolanya tidak begitu kelihatan. Jadi yang jelas intinya ya, main burung itu yang kita cari ngerol nembak gitu. Nah jadi kalau saya buat ngerol nembak, ini burung pasti sujud gitu. Tapi bukan lip sync. Perkasa nggak pernah lip sync, dia sujudnya sujud materi gitu. Itu asli top performnya. Kalau kemarin itu saya anggap itu lebih dominan ke mukul gitu. Jadi kalau untuk setelannya perkasa ini sebetulnya tidak susah sih kalau menurut saya. Bentar Kak, kita bahas dulu di trouble awalnya ini apa? Nampar, burung ini selalu nampar. Sering nampar-nampar? Dia pokoknya nggak bisa tenang, habis mukul nampar, habis tembak, habis ngerol nampar lagi, nampar terus. Sehingga burung ini... Cara Kak Jaka mengatasinya gimana Kak? Nah itu cara mengatasinya sebenarnya bawa aja ke Akademi Sajana Murai. Ya itu. Kisi-kisinya dikit Kak? Kalau kisi-kisi sedikit gini, intinya gini, itu burung nampar ada penyebabnya. Salah satunya bentuk kenyamanan dari sangkar atau tangkringan ya. Ada lagi cara pola rawat harian yang memang kadang-kadang burung nggak mau dijemur ya kan, hingga akan menyebabkan naiknya birahi dan emosi gitu. Makanya dia nampar tuh. Kalau kita paham yang kejadian di burung ini apa sebenarnya menyebabkan nampar, karena dasarnya ini dasarnya karena memang saya dulu pernah mikat juga. Di hutan itu burung nggak ada yang nampar-nampar kalau dia lagi beradu sama musuh tuh. Paling dia nabrak langsung nabrak ya berantem gitu kan gitu. Jadi untuk solusi yang tepat ya teman-teman harus tahu dulu itu burung emosi, birahi atau tidak nyaman gitu. Karena memang banyak setelan sudah ngunci ketika main di mana ya, dengan keadaan suasana yang berbeda dia nggak nyaman, beda nanti kejadiannya. Makanya hati-hati teman-teman dalam menggantung burung pun hati-hati gitu. Jadi arahnya pun harus tepat dalam penggantungan itu. Itu bentuknya dalam kenyamanan. Tuh. Lanjut ke settingan Kak? Ya settingan. Untuk settingan gimana nih? Kalau settingan perkasa lebih fokus ke arah jangkrik. Ya. Jadi mohon maaf, perkasa ini burung sudah lama, mungkin sama kayak Escobar ya. Escobar juga burung sudah lama, kebetulan mirip setelannya. Karena memang saya bukan mengikuti ya, tapi memang ini burung sudah lama. Duh, ini burung sudah lama dengan pola jangkrik yang tinggi. Awalnya dikasih rendah salah, dikasih tinggi salah awalnya ya. Tapi ketika saya yakin bahwa dengan jangkrik banyak burung ini akan lebih nagen, saya yakin tuh. Alhamdulillah, jadi namparnya berkurang gitu. Jadi awalnya berapa, sekarang berapa? Kalau dulu cuma 33, sekarang udah hariannya 15-15. Jadi pagi sore, pagi 15, sore 15? Iya, 15. Kadang kalau sempat siang hari pun saya kasih. Memang dia hobi makan jangkrik gitu. Jadi ini burung memang pemakan jangkrik. Dan ketika mau lomba, itu dari hari Sabtu dia paginya 20, siangnya 20, sorenya 20 ya. Nanti malamnya dikasih lagi 20, kalau dia nggak habis paginya buang yang nggak habis itu tambah aja 10. Nanti bawa ke lapangan tinggal kasih ongkong, nggak usah dikasih apa-apa lagi. Itu setelan perkasa. Jadi setelannya memang dari rumah Kak? Dia setelannya dari rumah, kalau di lapangan cuma eksekusi Hongkong 3 ekor. Jadi kayak gitu. Lapangan, sudah sampai di lapangan ini nggak dikasih jangkrik lagi? Nggak dikasih jangkrik lagi. Karena memang menurut saya ketika dia kenyang nanti berpengaruh pada ya tadi pada materinya ya. Karena dia kalau burung biasanya kalau kenyang dia banyak ngkluk gitu. Kalau untuk perkasa ya itu perkasa. Jadi hariannya dia di umbaran.
Jadi teman-teman, sebelumnya kan saya pernah ngonten masalah burung-burung nampar ya. Intinya kalau extra puding terserah mau pakai apa aja ya. Tapi yang jelas intinya gini, ketika extra puding itu tidak berpengaruh, atau ketika extra puding itu jadi serat atau jadi gizi buat si badan burung dan tidak pengaruh sama birahi dan emosi. Kalau untuk volumenya terserah, mau banyak mau dikit terserah. Kalau saya yakin untuk perkasa ya, di volume jangkriknya itu pokoknya hampir 80 ya, hampir 80 eksekusi lapangnya cuma colok hongkong doang. Nah gitu. Tapi keroto nggak Kak, harian Kak? Kerotonya paling di 2 hari ya, ada di hari setelah lomba, sudah gitu 3 hari setelah lomba. Kenapa? Karena memang kita butuh keroto untuk apa? Untuk memperbaiki atau untuk memperbaiki tenggorokan atau tenggorokan yang kering atau gitu kan itu. Jadi biar materinya tambah bagus, cara main lagunya bagus. Untuk mandi dan jemur Kak? Nah untuk mandi dan jemur perkasa kebetulan jemur pagi ya. Jemur pagi, setelah diimbun dia langsung jemur ya. Itu tidak lama, paling 15 menit paling lama. 15 menit. Sudah gitu untuk mandinya dia tiap hari. Perkasa tiap hari mandinya. Perkasa tiap hari mandi, tapi sampai hari Jumat. Jumat terakhir mandi, ketika di lomba ya. Ketika di lomba, kita nanti saya tinggal pilih nih. Saya lihat saya mau main tegak gini atau dia mau main di sujud. Ini bisa 2 karakter ya burung nih. Jadi kalau saya main sujud, saya nggak mandiin di lapangan. Tapi kalau saya pengen dia mukul ya, main tegak kayak gini, kayak kemarin tuh yang video itu ya, itu saya mandiin. Dia kayak gitu dia. Nah tapi kalau nggak saya mandiin dia gini, ngejin, istilah orang ngejin gitu. Nah tapi takutnya nanti kan nggak terpantau, makanya ketika saya main di IO tersebut ya saya buat seperti itu gitu loh. Untuk umbarannya Kak gimana? Kalau umbaran sebetulnya tiap hari diumbar, sama kayak mandi. Jadi mandi sama umbarnya sama dari hari Senin sampai hari Jumat di perkasa. Jadi teman-teman sebenarnya ini berbagi ya, dan jangan samakan burung kamu dengan burung ini. Pesan saya, mungkin ada kesamaannya, tapi takutnya ketika saya ngomong kayak gini, ini di perkasa, bukan di burung teman-teman. Kadang-kadang ada kesamaan, tapi nanti takutnya teman-teman nggak yakin, tiba-tiba nyalain kita gitu. Ini untuk perkasa ya, ini pengalaman saya di perkasa. Oke, jadi itu tadi sudah lengkap ya untuk settingan dan history dari perkasa. Jadi mungkin itu saja. Mungkin ada pesan-pesan dari Kak Jaga untuk Kicau Mania Nusantara. Jadi kawan-kawan, untuk kawan-kawan Kicau Mania Nusantara ya, tetap stabil dalam hal burung. Kunci pertama, pahami dulu di burung kita, karakternya bagaimana ya, terus maunya apa. Nah maunya apa ini apa, extra pudingnya apa yang bagus buat dia gitu. Nah harus yakin. Kalau tidak yakin ya nggak bakal jadi burungnya. Kenapa? Karena memang kadang-kadang kesalahan kita dalam berburu, satu, terlalu banyak sharing. Ya, itu salah tuh sebetulnya. Terlalu banyak sharing itu salah menurut saya. Kenapa? Karena memang sharing itu kepada yang tepat loh, yang memiliki banyak pengalaman. Nah itu benar. Kenapa? Karena kalau dia baru pegang 1 atau 2 ekor, ya sama kayak gini. Saya cerita masalah perkasa. Teman-teman percaya bahwa asumsi bahwa semua burung bisa seperti ini. Tidak bisa tuh. Belum tentu tuh. Belum tentu bisa. Sama kayak Escobar, kita nyontek sama Escobar setelan kayak gini, belum tentu bisa. Gitu. Tapi kita kenali dulu burung kita. Jadi tetap stabil dan tetap pahami burung kita. Sehat kunci utama dalam mencar burung. Setelah itu yakin dengan apa yang sudah kita lakukan untuk si burung. Itu kunci sukses. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Sarjana Murai Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gila.
Oh, borong ya usir. Terjun nggak? 20 ini lah. Bisa kawin nggak? Memang dasar pantai ya, oh 4 kelas ya, wajar 4 kelas dong, wajar lah dengan nyirin 4 kelas dong. Terus dulu. Nah. Iya 4 kelas dong, wajar nyirin lah. Jerit, enggak apa-apa, enggak apa-apa, 4 kelas dong, enggak apa-apa jerit. 4 kelas dong, wajar lah suruh jerit ya. Dari awal kan tangannya juga 20 itulah. Tidak kita. Enggak apa-apa, lanjut. Bocah palangan ancaman itu. Oke, penilaian baik. Tepuk tangan dulu sekali lagi dong. Luar biasa. Mulai batu.